Selama 4 musim di MotoGP, Bastianini menunggangi motor Ducati. Sejauh ini pencapaian terbaik Bastianini saat finish ketiga pada 2022 bersama Gresini Racing. Bastianini sukses memenangi 4 balapan pada musim itu, hingga menempati urutan ketiga di klasemen MotoGP 2022. Prestasi itu membuat Bastianini ditarik ke tim pabrikan Ducati. 2 musim memperkuat tim pabrikan Ducati, Bastianini akhirnya harus pisah jalan. Ducati lebih memilih Marc Marquez untuk menjadi pendamping Francesco Bagnaia. KTM RC16 menjadi motor baru untuk Bastianini. Dengan motor barunya itu, rider 27 tahun itu menegaskan masih dalam fase adaptasi. Seperti diketahui, KTM terlilit hutang yang mencapai 2 miliar euro. Situasi ini lantas mempertanyakan komitmen pabrikan Austria itu untuk berpartisipasi di kejuaraan ini, termasuk masa depan Acosta dan pembalap-pembalap lainnya. Di sisi lain, pembalap muda Spanyol itu terikat kontrak dengan KTM sampai 2026. Akan tetapi, rumor terkait masa depan Acosta sudah bermunculan di mana dia dilaporkan masuk radar Ducati. Musim baru MotoGP akan bergulir kurang dari sebulan lagi. Pedro Acosta tak memikirkan tentang krisis KTM, melainkan konsentrasi penuh demi meraih kemenangan. Acosta menyebut bantuan terbesar yang bisa diberikan kepada KTM adalah jika menang. Acosta mengaku cukup kalem dan bukan tugasnya juga untuk memikirkan soal krisis KTM. Pembalap berusia 20 tahun itu akan mengincar kemenangan pertamanya di kelas Premier. Acosta mencuat bersama Tech3 dengan finish podium di 5 Grand Prix untuk finish ke-6 di klasemen akhir. Acosta cuma selisih 2 poin dari Brad Binder yang kini jadi tandemnya. Prestasi 2024 Toprak Razgatlioglu di WSBK memang mentereng. Ia memenangi 18 balapan, 13 diantaranya berturut-turut dan berada di posisi 3 teratas sebanyak 27 kali. Meskipun absen dalam 6 balapan karena cedera, ia memenangkan gelar dengan keunggulan 43 poin atas Nicolo Bulega. Sementara itu di atas motor dan support yang sama, Van der Mark hanya finish di P6 klasemen. Jelas memang ada faktor talenta pembalap yang mendominasi di sini, oleh sebab itu bos Ducati yakin tahun 2026 Toprak di MotoGP. Toprak di 2024 telah mencetak poin 2 kali lebih banyak dari Van der Mark dan hanya 1 poin lebih sedikit dari gabungan ketiga pembalap BMW lainnya, yakni Van der Mark, Gerard Gerloff, dan Scott Redding. Dan saat ini kondisi Toprak adalah masih berada dalam kesepakatan kontrak sebagai pembalap pabrikan BMW yang berlaku hingga akhir tahun 2025. Toprak bisa keluar dari kesepakatan ini jika pihak BMW menginginkannya. Dan ia pun masih menjadi bagian dari kekuatan inti BMW Motorrad di kejuaraan dunia Superbike 2025 dan menjadi favorit untuk memulai musim yang dimulai di Australia pada akhir Februari. Mengetahui bahwa kontraknya akan berakhir di akhir musim 2025 dan masih menginginkan ke MotoGP, maka sepanjang musim berjalan 2025 ini adalah momen yang bisa digunakan Toprak untuk memperlihatkan kepiawaiannya. Dan juga sekaligus bernegosiasi ke semua pihak yang mungkin menginginkan jasanya seperti yang ia sampaikan di Portimao saat tes pramusim terakhir beberapa hari yang lalu. Untuk tahun 2026, Toprak yang akan berusia 29 tahun nantinya hanya dapat bergabung dengan tim satelit yang selalu dikesampingkan oleh manajernya. Atau di tim pabrikan Honda di mana mungkin posisi Luca Marini bisa kosong. Namun mengenai talentanya, malah tim manajer Ducati David Tordosi yang mengungkapkan bahwa Pecco Bagnaia masih yang tak terkalahkan dalam pengereman di MotoGP. Tidak ada rider lain yang mengerem seperti dia. Tordosi melanjutkan Toprak tidak berada di MotoGP dan dia tidak memiliki ban dan rem yang sama seperti di MotoGP. Jadi jika Toprak sangat superior di WSBK, belum tentu dia bisa langsung menyamai skill Bagnaia. Namun Tordosi menilai dia bisa menjadi salah satu yang bisa bertarung untuk posisi 6 teratas dalam kejuaraan. Tim pabrikan Yamaha resmi memamerkan tim baru mereka untuk menyambut MotoGP 2025. Tentu musim ini terasa spesial karena Monster Energy Yamaha kembali mendapatkan bantuan dari tim satelit yakni Prima Pramac Yamaha.
Perilisan atau launching tim ini berlangsung di WDW Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Peluncuran tim ini bertajuk #ThePlusive yang menggambarkan semangat Yamaha menuju era baru. Tak hanya merilis dua tim untuk MotoGP, Yamaha juga merilis tim baru untuk berkompetisi di ajang Moto2. Yamaha terlebih dulu memperkenalkan motor ini yang akan dikendarai oleh Tony Arbolino dan Izan Guevara. Motor itu berkelir biru tua dan bertuliskan Blue Crew yang merupakan program pengembangan pembalap dari Yamaha. Tim Moto2 ini dinamakan Blue Crew Pramac Yamaha yang akan bersaing di Moto2. Yamaha kemudian mempresentasikan motor tim satelit Prima Pramac Yamaha Racing. Yamaha WCR M1 2025 ini menggunakan livery yang didominasi warna ungu dan dikombinasikan dengan hitam serta biru tua. Miguel Oliveira dan Jack Miller akan menunggangi motor ini untuk bersaing di MotoGP 2025. Tentunya menarik menanti kiprah tim satelit Yamaha setelah 2 musim absen dari gelaran ajang MotoGP. Lalu terakhir, Yamaha merilis tim utama alias tim pabrikan mereka untuk bersaing di MotoGP 2025. Dua motor Yamaha WCR M1 2025 dipamerkan langsung oleh Fabio Quartararo dan Alex Rins. Tidak ada perubahan besar dari livery yang digunakan oleh Yamaha Monster Energy untuk MotoGP 2025. Kombinasi warna biru laut yang gelap serta hitam masih mendominasi motor tersebut. Sementara logo Monster Energy berkelir hijau menempel di sisi kanan dan kiri motor. Harapan besar tentu disematkan pada Quartararo dan Rins untuk kembali membawa Yamaha bersaing di papan atas ajang MotoGP. Pramusim resmi MotoGP telah dimulai di Malaysia pada Jumat dengan dimulainya tes shakedown sebelum tes resmi pertama, yang juga akan diadakan di Sepang. Selama 3 hari pertama ini, para pembalap penguji dari semua pabrikan memiliki akses ke lintasan, serta rookie dalam kategori ini. Ditambah para pembalap reguler dari tim-tim yang berada di konsesi tertinggi, yaitu Yamaha dan Honda. Yang anehnya, meskipun menjadi tim yang berada di posisi paling belakang di belakang grid saat ini, tidak akan menurunkan 2 pembalap tim pabrikan mereka, Joan Mir dan Luca Marini atau Johan Zarco dari tim LCR Honda. Fabio Quartararo dan Alex Rins dari Yamaha serta 2 pembalap tim satelit baru Pramac Yamaha Miguel Oliveira dan Jack Miller merupakan pembalap utama yang hadir meskipun tidak turun ke lintasan hari ini. Ada juga rookie Ai Ogura, Fermin Aldigar, dan Somkia Chantra bersama dengan sebagian besar pembalap penguji. Tidak semua pembalap yang terdaftar ikut serta dalam shakedown hari pertama ini. Alex Espargaro, pembalap uji coba baru Honda, akan turun ke lintasan di hari kedua. Begitu juga dengan rookie LCR Chantra. Sementara Yamaha yang memiliki 2 pembalap baru, pembalap uji coba baru Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso tidak mengumumkan nama pembalap yang akan turun ke lintasan meskipun hanya pembalap Italia yang turun hari ini. Paul Espargaro mencatatkan waktu tercepat di hari pertama dengan 1 menit 59,691 detik. Jauh berbeda dengan catatan waktu tercepat tahun lalu di Malaysia dengan 1 menit 56,337 detik. Tetapi kurang dari 1 detik lebih lambat dari waktu terbaik dari FP1 Grand Prix tahun lalu dengan 1 menit 58,795 detik yang dicatatkan oleh Francesco Bagnaia. Di urutan kedua ada rookie Ai Ogura, mutiara baru Trackhouse Aprilia yang terpaut 0,171 detik dari waktu tercepat. Dengan pembalap penguji Honda Takaki Nakagami mencatatkan waktu tercepat ketiga dan keempat. Dani Pedrosa, pembalap pengembang KTM lainnya, mencatat waktu tercepat kelima. Satu-satunya dari 4 pembalap yang mampu mencatat waktu kurang dari 2 menit. Di urutan ke-6 ada rookie Gresini Ducati Fermin Aldigar, sementara waktu tercepat ke-7 diraih oleh Dovizioso yang memiliki beberapa motor yang bisa digunakan seperti halnya sebagian besar pembalap uji coba.